fighting jalanan gitu atau fighting di ring tinju sekarang tentang selebriti ini perlu nggak sih? Menurut gue sih bro, karena kalau di dunia selebritis itu kalau fighting kayak gitu hanya sebatas cuma ajang aja. Sekarang tuh selebriti rata-rata berkelahinya di ring. Nah kalau ini temen gue dari dulu dari kecil gue tahu banget kekerasan adalah makanan sehari-hari. Berantem di jalan, berantem di sekolah, tawuran adalah hobi dia. Nah langsung aja kita dengar cerita lengkapnya langsung dari beliau adalah Boy Brother. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro kabar bro? Sehat? Bro, Oh iya bro, mungkin teman-teman pengen tahu umur lu berapa bro sekarang bro? ya umur gua kurang lebih 34 tahun jalan. 34 tahun, udah menjelang 35. Jalan 35 bro. Nah, jadi kan kalau sekarang ya bro, banyak banget tuh sensitivitas masyarakat yang sering main hakim sendiri, berantem di jalanan gitu kan, masalah misalkan motor nih, diselip sedikit, wah emosi tuh kan, berantem di jalan. Terus apalagi kalau sekarang selebriti musimnya berantem tuh di atas ring gitu. Nah, sedangkan lu kan dari zaman dulu yang gua ketahui adalah fighting is life gitu. Nah, menurut lu gimana tuh kalau misalkan segala apapun emosi diluapkan langsung dengan hantaman fisik? Ya kalau gue sih bro, dari dulu emang jujur gue orangnya tuh urak-urakan bro, sering keluar masuk sekolah bro. Oh jadi dikeluarin sekolah, ntar lu pindah sekolah, keluar lagi sekolah, pindah sekolah. Waduh. Orang tua lu puyeng lu? Yang bengal banget zaman dulu gue itu, waduh. Makanya orang tua gue sampai pusing punya anak kayak gue. Lu tuh hobi-hobi tawuran, berantem itu sejak sekolah SMP, SMA apa gimana sih? Awalnya emang dari SMP bro. Oh SMP mulai, waktu SD masih kalem bro? SD tuh kalem banget, kalem. Masih hobi kenal-kenalan sama cewek kalau SD. Tapi kalau udah SMP bro, dia udah mulai kenal narkoba dari SMP bro. Mau zaman dulu tuh? Iya. Kamu zaman dulu udah ada tuh ya? Udah ada bro, kayak masem Cimeng. Oh yang masih, ya benar anak-anak segitu zaman. Nah terus kalau misalkan gua pernah dengar lu pernah tawuran terdahsyat zaman SMA tuh lu sampai ngebacok orang, itu gimana bro? Jadi kalau untuk SMA waktu itu gue masih inget bro. Jadi emang waktu itu sih lagi ulang tahun sekolahan gue tuh yang gue belum diusir atau dikeluarin dari sekolahan itu kan. Kita lagi tawuran ngadain anif, ya kan? Tahu ada dari tim Kampung Jawa datang di Kalideres tuh bro. Kita turunin dong buatnya. Nah kebetulan di situ gue kalau tawuran emang selalu bawa parang. Oh, lu udah standby? Iya, udah standby bro. Emang di sekolah lu nggak ada pemeriksaan apa sih? Enggak, maksudnya kan itu udah pulang. Oh udah pulang. Ya, jadi barang itu biasanya lu pada taruh di luar sekolah, ntar kalau udah ini mau pulang lu bawa gitu? Pasti. Kalau di dalam sekolah enggak. Tahun berapa itu bro? Itu tahun 2004 bro. 2004. Okay. Nah itu mulanya pas ketika lo lagi ada anniversary itu, terus sampai ada sekolah lain nyerang, dia dulu yang nyerang ya? Kita yang nyerang. Oh dari sekolah lo yang nyerang? Kita yang ibaratnya jalan di jalan raya itu konvoy kan, iring-iringan nebeng di truk. Jadi emang kita nyari musuh. Gitu. Terus sampai ketemu itu bahwa antar sampai lu mau nggak mau lu beri gitu. Ya kebetulan waktu itu pengalaman gue yang paling emang parah itu membacok orang itu ketika gue gentak sedikit dia kaget gitu bro. Nah kesempatan di situ langsung gue kejar, dia lari kan, langsung gue bacok dari belakang tuh, bah, jatuh loh. Terus? Ya udah, sama teman-teman gue yang lain tuh di belakang ada itu ikut-ikutan kan, cak. Oh itu kenangan gue paling pahit di situ bro. Buset. Itu luar biasa banget. Nah itu juga gue pernah dengar juga lu kayak waktu itu kan pernah ada ketangkap tuh maling tuh apa tuh. Kepalanya lu getokin sama sampai pada wah mucar itu. Itu tahun berapa bro ya? 2008 kurang lebih ya. Jadi kejadiannya tuh di kampungan gua di Green Lake City bro. Jujur pertama kali mukul maling itu yang langsung bercucuran darah kepalanya itu pakai tangan kosong bro. Oh jadi bukan pakai helm? Nggak pakai helm, nggak pakai barang. Itu maling udah langsung cuprak, nggak bisa gerak sama sekali bro, langsung pingsan darah.
Itu sejarahnya bro, kalau lu mulai 2 SMP punya jiwa dan atau hobi fighting gitu ya, sering adu fisik gitu, itu gara-garanya ada internal keluarga atau emang lagi zamannya itu kalau cowok tuh maco keren harus fighting gitu? Yang pertama sih emang dari awalnya dari keluarga bro. Emang dari kecil udah dididik keras sama orang tua gue. Salah dikit bandel dikit tabok, salah dikit bandel dikit bak kayu, gitu. Bak sapu, bak meja. Itu yang gue alamin bro dari kecil. Jadi emang dari kecil itu kehidupan udah keras. Gitu. Didikan dari faktor internal keluarga dulu awalnya. Terus lu ke bawah-bawah keseharian lu di sekolahan, jadi rese sama orang gitu, nakal lah gitu ya. Bisa. Tapi lu pernah ngalamin fighting one by one gitu yang berkesan buat lu? Kalau one by one itu pernah. Tapi ya gue menang. Karena kan kita ibaratnya badannya waktu itu kebetulan dia lebih gede dari gua, tapi nyali lebih gedean gua, gitu. Terus itu benar-benar pukul-pukulan bro. Itu di mana tuh bro? Itu di sekolah juga. Sekolah. Iya. Dan itu kejadian juga di dalam sekolah. Karena mungkin ya ngerasa dia pengen nyaingin gua gitu di sekolah itu kan. Lu kan tenaran nakalnya dia pengen menyaingin. One by one. Habis bonyok sama gua. Tapi gua nggak sampai bikin mati karena dalam sekolah gitu. Tapi kalau udah tawuran itu kita harus makan korban. Gitu. Itu dari dulu kayak zaman dulu. Iya, zaman dulu gua gitu. Emang tuh kadang ya zaman gitu ya. Kadang kalau kita lemah di sepelein gitu, kadang kita keras juga gimana gitu, orang jadi segan gitu. Nah tapi apa sih penyebab lo mulai berubah tuh? Gue udah nggak mau hidup gue yang seperti sebelumnya gitu, fighting, sering rese di jalanan. Lo di motor aja kalau gue lihat kecepatan dia nih, kalau gue lagi bareng naik motor, aduh gila banget dah. Udah orang mana dia yang salah nih kadang nyelip. Orang suka ngelakson gitu, lu diberhentiin, langsung diteng-teng, dia ngeliat itu, aduh, gila banget tuh. Benar, takutnya bro. Nah itu dia, gue bilang nih anak mentalnya gila banget. Nah pada zaman dulu pun gue pernah ngeliat dia bawa apa sih tuh bro, itu bandik ya apa kecil ya, dong. Gue sering nasihatin dia zaman dulu tuh, boy lu apa-apaan sih kayak gitu, gue jaga diri. Dia selalu merasa dirinya terancam. Jadi selalu ayo fighting, gue harus bawa gini. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah karena udah berkeluarga ya bro. Terus kalau pendapat lu mengenai fighting jalanan gitu atau fighting di ring tinju sekarang tentang selebriti ini, perlu nggak sih? Gue sih bro, karena kalau di dunia selebritis itu kalau fighting kayak gitu hanya sebatas cuma ajang aja, jadi nggak serius. Karena apa? Namanya selebriti itu udah ningkatin rating. Ibaratnya dia di sosmed. Jadi berantemnya nggak beneran. Berantemnya bohongan. Dan kalaupun beneran itu ada wasit yang kita lihat di YouTube sekarang kan yang suka pada tanding di ring kan, itu ada wasit. Beda sama di jalanan bro, nggak ada wasit. Ya, jadi yang gue rasa kalau kita tanding di ring itu hanya sebatas buat sensasi aja, beda sama di lapangan bro, di jalan itu benar-benar kita nyawa kita yang dipertaruhkan bro. Tapi sebelumnya tuh mental dan nekat lu itu berdasarkan apa sih bro? Sebelumnya lu emang punya bela diri apa gimana? Ya emang dari kecil di rumah bro, itu di kampung emang khusus ada silat. Jadi gua emang ikut. Ada basic. Ya basic silat. Jadi emang basic silat itu yang diutamakan tuh kan kekuatan badan kita, fisik kan. Sampai bro pengalaman gua nih diinjak-injak sama guru pelatih gua, itu gua belum makan belum apa ya kan, umur masih berapa tahun bro, masih kecil kan, diinjak perut bro, buak. Tuh pengalaman luar biasa. Tapi bagus lah sekarang berubah gitu kan, alhamdulillah bro ya. Alhamdulillah udah tobat. Nah terus selain fighting yang gue tahu, dia itu benar-benar kuat. Baik zaman dulu ya, alhamdulillah sekarang udah berubah karena gue udah tahu banget kesehariannya. Karena dia salah satu sahabat akrab gue. Itu namanya minum atau apa tuh kuat itu juga. Gue sampai bingung. Gue pernah juga sempet nakal gitu. Coba sedikit udah langsung gue enggak. Ini that's not my way gitu. Dia bukan jalan gue nggak bisa gitu. Apapun tuh yang nakal-nakal tuh lu nggak takut gitu, dan udahlah jalanin aja gitu. Iya, ya karena itu, ya karena gue merasa diri gue ini ya ibaratnya
apapun yang terjadi diri gue percaya adanya yang di atas. Oh, tetap yakin. Tetap Biar yakin. nakal juga Biar yakin. yakin. Allah, Kalau emang Tuhan belum waktunya selalu- mati ya belum gitu. Tapi ya bandel-bandel gitu. Oh, tapi boleh. Bandel tapi yakin Allah selalu ngelindungin, Tuhan selalu ngelindungin ya. Oh, boleh. Keyakinannya oh, boleh. Biar jalannya agak belok gitu. Oh, sekarang anak udah berapa, Bro? Anak 2. Alhamdulillah. Itu gue pertama kali tobat tuh berhenti narkoba, berhenti tawuran itu jujur pertama kali begitu kenal sama istri gue yang sekarang, Bro. Alhamdulillah. Berarti Waktu pacaran. bawa hal yang positif ya, Positif. istri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ udah bener-bener stop, nggak pernah berantem, nggak pernah narkoba, sampai waktu itu ngerokok aja, Bro, dari hal yang terkecil itu gue stop Merokok. karena gue dari SMP itu udah ngerokok. Bayangin SMP sehari ngerokok sampai 5 bungkus, Bro. Waduh. SMP itu. Kalau gue merokok itu sampai sekarang gue belum bisa kok. Benar-benar. Tapi lu bisa ya Bisa. nahan itu semua. Oh, berarti istri lu pengaruhnya besar. Pengaruh gitu. kuat banget. Kuat banget. Alhamdulillah. Nah, lu kan sering bikin ulah gitu ya sama orang gitu dengan banyak orang. Terus lu bikin masalah gini-gini. Tapi lu pernah tersangkut kasus hukum atau lu setiap lu habis bikin masalah lu langsung datangin keluarga lu minta maaf atau gimana? Selama ini misal kayak waktu gue tawuran dulu waktu sekolah, Bro. Itu misal gue habis membacok orang nih, nggak sampai mati gitu. Ya syukur-syukur waktu itu gue langsung samperin ke keluarganya, Bro. Lu bertanggung jawab Gua orang tanggung mah. jawab. Gue orangnya tanggung jawab. Coba kan keluarganya gimana tuh? Oh, lu yang bacok anak gua atau gimana gitu? Ya alhamdulillah sih kalau waktu itu yang gue inget mereka nggak dendam, karena namanya anak sekolah wajar bagi mereka tawuran. Begitu. Soalnya juga kan Ya. random ya. Random. Cuma ada orang yang tanggung jawab atau bagaimananya dia mungkin ya udahlah takdir anak gua gitu kali ya. Jadi emang waktu itu kejadiannya pas gua datangin ke keluarganya, waktu itu kan dia masuk rumah sakit kan. Oh, Iya gitu. kan? Apa lu pura-pura jadi temennya? Enggak, Oh, jujur. Oh, lu Gua jujur. masuk, ya. Gua janji gua urusin ya kan biayanya. Lalu gua minta tolong sama orang tua gua. Orang tua lu tahu tentang kelakuan lu di luar. Wah, tahu banget. Iya, oke. Tahu banget. Apalagi bokap. Terus gimana? Paling keras. Lu pernah ngerasa salah sama orang tua udah bikin mereka apa namanya khawatir, mereka pusing karena Enggak sih. gimana? Enggak. Tetep enggak. Emang karakter gua begitu. Karakter gitu. Cuek. Cuek aja. Penyebab selain istri itu apa, titik di mana lu pengen ngerasa berubah nih? Ini gua harus hentikan kayak gini lah, gua udah berumur atau apa gitu, gimana sih awal mula titiknya lu bener-bener nggak mau kekerasan lagi? Ya jujur awalnya karena faktor utamanya itu aja sih, nggak ada yang lain. Keluarga. Iya, nggak ada yang lain, itu aja sih yang bikin gue berhenti. Gue nggak berantem lagi, nggak tawuran lagi, nggak narkoba, ya karena keluarga. Itu mau fokus gitu, tobat. Coba. Ya, Terus lu alhamdulillah dikasih jalan. pernah apa namanya ngomong sama rock lo gitu yang di atas lo sampai pengen berubah gitu? Ya berjalan sih, Bro. Berjalan ya. Iya, seiring waktu berjalan ya kita pernah gue bener-bener sampai malam itu yang gue lakuin itu kan karena gue emang bener-bener mau tobat, nggak mau kayak gitu lagi, Bro. Pernah gue waktu satu malam itu gue zikir sampai hampir jam 3 malam sampai nangis sendiri, Bro. Keingetan dosa-dosa gue gitu kan, habis ngebacok orang, habis ngelawan orang tua, ya kan. Wah, aduh kata gue, kok dahsyat banget nih. Ya kan, mohon apa doa sama yang di atas yang Allah kan, zikir ya kan, kayak nangis, ngetes air mata sendiri, Bro, gitu ya. Aduh itu ya kenangan gue yang gue alami waktu itu, waktu gue benar-benar mau berhenti dari semua yang buruk-buruk, Bro. Gue fokus di keluarga sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi separah-parah lu nih, kan lu sering nyari gaya sama orang, lu pernah kena pukul orang nggak? Nggak pernah. Oh gitu. Nggak Wah, pernah. soalnya lu yang kemarin habis derang lu udah kabur. Nggak pernah, malah gue yang mukul abis. Oke, teman-teman, dari sini kita bisa banyak belajar, kita ambil hikmahnya gitu kan, tentang kearoganan diri itu kadang tuh masih bisa luluh gitu dengan orang yang kita cintai gitu ya, Bro ya. Betul. Nah, apalagi keluarga gitu kan. Betul. Terus mungkin ada pesan untuk teman-teman Ya, teman-teman yang yang masih punya jiwa arogan di jalan di mana-mana gitu.
sejagoan utamakanlah kedekatan kita yang di atas, karena nggak selamanya gitu kita jago, kita hebat gitu di dunia ini kan, ujung-ujungnya mati. Ibaratnya kita harus mikirkan juga nanti kita di alam sana bawa apa gitu loh. Jadi nggak cuma kita pengen melihat dipandang orang hebat, jago ya kan, tapi kita tetap harus bisa punya bekal buat di akhirat nanti. Gini, dia keras di luaran, tapi kalau sama gue benar-benar gue dianggap adenya. Itu dari dulu gue kalau misalnya ada masalah sama orang, dia sering belain gue. Itu keren banget gue, makanya gue bilang gue percaya sama dia karena gue tahu ini dia karakter dia gitu. Karena gue sering fighting juga sama orang dan dia selalu belain gue. Kalau ada apa-apa langsung dia maju tuh. Nah itu, ini makanya teman-teman kita ambil hikmahnya bahwa kearoganan itu masih bisa dilakukan dengan kecintaan kita dan keluarga. Jangan, udah bukan zamannya ya bro. Sekarang zamannya cari duit, nafkahin keluarga gitu kan, bahagiain keluarga, dekatkan diri sama yang maha kuasa gitu ya. Udah waktunya sekarang apalagi akhir zaman makin sulit ya. Wah, dengan berita-berita yang ada di medsos sekarang, dikit-dikit kiamat, dikit-dikit dajjal, aduh. Kita kayaknya hati tuh semakin takut gitu. Kita belum ada bekal apa-apa nanti buat akhirat kalau tiba-tiba suatu saat hal itu kejadian gitu bro. Benar. Banyak yang sering mengambil kesempatan aroganisme di jalanan gitu ya bro ya. Ya semoga aja dari sini belajar kita ambil hikmahnya. Udah bukan wayahnya, udah bukan zamannya ya bro. Iya benar. Sekarang udah serba hukum bro. Betul, apalagi sekarang apa udah kamera, rekam, apa sekarang diviralin gitu. Enggak kayak sekarang ya. Enggak kayak sekarang. Kita baru nyentil orang aja, dikit-dikit visum. Rekam video viral. Oke deh. Yes, terima kasih Bang Boy udah hadir datang kemari, kita sharing-sharing. Semoga apa yang kita ceritain, kita diskusiin bisa di pelajaran hikmah bahwa jago-jagoan itu, arogan-arogan jalanan itu atau di masyarakat udah gak zaman ya Bang Boy. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.